Korintus pasal 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Halo semuanya. Selamat pagi adik-adik semuanya di rumah. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali ya beribadah sekolah minggu bersama. Yuk, adik-adik sudah siap semuanya? Ya, sudah mandi ya tentunya ya. Oke, yuk kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau menaikkan rasa terima kasih kita, ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus senantiasa menjaga saya. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk saya, untuk mama papa, dan untuk teman-teman semua. Dan saat ini Tuhan, saya mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, mengagungkan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, saat Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kita akan merasakan sukacita karena Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan Yesus nantiasa beserta kita. Yuk kita bangkit berdiri bersama, kita mau memuji nama Tuhan. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ada sukacita. Ku jumpa dengan Tuhan Yesus. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, wajahku tak sedih lagi, tapi sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak pernah takut lagi, tapi punya kuasa. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Karena aku yakin aku jadi pemenang, yes. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak hidup buat diriku, tapi bagi semua. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, aku mau saksikan tentang Yesus Juru Selamat. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang, yes. Ya, puji Tuhan. Kita mau memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia kepada semua orang di sekeliling kita ya. Seperti Rasul Paulus yang Tuhan panggil, dan dia senantiasa memberitakan Injil kepada semua orang sehingga semua orang boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus semakin bertambah dan ku harus semakin berkurang. Kiranya kita senantiasa memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yesus makin bertambah dan semakin berkurang.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk kembali beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami, membuat kami tenang boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya. Adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang dulu suka menganiaya murid-murid Kristus. Dulu orangnya sangat jahat, ya. Tapi setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, di dalam cahaya yang sangat terang sampai menyilaukan mata, lalu dia menjadi buta, lalu setelah sembuh, dia menjadi murid Tuhan Yesus yang sangat cinta sama Tuhan Yesus. Di mana-mana dia selalu cerita tentang Tuhan Yesus. Ke tetangga-tetangga, bahkan kemana-mana, keliling negeri, dia selalu cerita tentang Tuhan Yesus. Karena dia percaya sekali bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik ingat nggak? Namanya siapa? Namanya adalah Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ini sangat cinta sama Tuhan Yesus. Dia berkeliling negeri dari satu kota ke kota lain untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, ya, mengabarkan Injil kemana-mana. Tapi nggak semua orang suka ya dengan pekerjaan Rasul Paulus ini. Ada beberapa kelompok orang Yahudi yang pada waktu dulu dia bersama-sama dengan Rasul Paulus suka menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang Rasul Paulus kok malah jadi pengikutnya Tuhan Yesus. Nah, orang-orang ini nggak suka ya. Setiap kali Rasul Paulus memberitakan Injil, mereka selalu mengganggu. Kadang-kadang mereka bawa rombongan untuk membuat kacau pemberitaan Injil dari Rasul Paulus ini. Pernah ya suatu ketika Rasul Paulus sedang memberitakan Injil di Filipi. Tiba-tiba mereka, rombongan orang Yahudi ini datang. Kemudian mereka menangkap Rasul Paulus. Mereka membawa Rasul Paulus ke penjara. Tapi di dalam penjara, Paulus sebenarnya harusnya sih sedih ya di dalam penjara. Tapi dia nggak sedih. Dia dan teman-temannya, yaitu Barnabas dan Silas, mereka malah memuji-muji Tuhan di dalam penjara. Mereka memuji-muji Tuhan dengan sekuat tenaga. Malam itu terjadi gempa bumi yang besar sekali. Lalu pintu penjara terbuka semua. Nah, orang-orang di dalam penjara seharusnya bisa keluar. Tapi Rasul Paulus dan teman-temannya tidak keluar. Pada waktu itu kepala penjara sudah sangat ketakutan ya. Karena pintu-pintu penjara terbuka semua. Pasti semuanya melarikan diri. Dia sangat takut ya. Takut kalau dihukum. Orang-orang dalam penjara lari semua. Dia pasti dihukum. Tapi Rasul Paulus berteriak dari dalam, "Hei, kami belum keluar, kami masih di dalam." Wah, Pak Kepala Penjara lega sekali. Ternyata Rasul Paulus tidak keluar, walaupun ada kesempatan untuk keluar. Lalu Pak Kepala Penjara mengundang Rasul Paulus ke rumah. Diajak makan, diajak ngobrol. Nah, kalau diajak ngobrol, Rasul Paulus pasti cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, Pak Kepala Penjara menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Dan Paulus dibebaskan. Lalu di lain kesempatan
ketika Paulus sedang berada di Yerusalem, rombongan orang-orang Yahudi ini yang gak suka dengan Paulus datang lagi. Mereka bikin kacau di bait Allah di Yerusalem. Mereka menangkap Paulus, mereka memukuli Paulus. Nah, tapi pada saat itu ada serombongan prajurit-prajurit Romawi yang lewat. Mereka lihat ada keributan, lalu mereka berusaha melerai. Dan Paulus diamankan ke dalam markas prajurit ya. Lalu Paulus ditanya-tanya, kenapa kamu dipukuli? Apa kamu mencuri? Oh, enggak. Atau kamu merampok? Enggak. Jangan-jangan kamu pengkhianat yang dari Mesir itu? Oh, bukan, kata Paulus. Saya ini orang Yahudi, bukan orang Mesir. Dan saya ini warga kota Roma. Loh, pengawal prajurit itu tuh kaget. Kok kamu bisa dipukuli? Kan kamu orang Roma. Orang Roma pada saat itu tidak boleh diperlakukan sembarangan. Mereka harus diadili dulu. Nah, lalu Paulus dibawa ke kantor gubernur. Ya, saat itu namanya Gubernur Felix. Di depan Gubernur Felix, Paulus kembali diadili. Ada Gubernur Felix yang mengadili, ada Paulus dan ada orang-orang Yahudi yang menuduh dia. Tapi saat itu Gubernur Felix tidak menemukan kesalahan Paulus ya. Paulus tidak salah apa-apa. Tapi orang-orang Yahudi itu marah-marah. Pokoknya Paulus harus dipenjarakan. Ya. Gubernur Felix takut dengan orang-orang Yahudi. Lalu Gubernur Felix terpaksa memenjarakan Paulus karena dia takut dengan orang-orang Yahudi. Nah, kemudian setelah 2 tahun lamanya Paulus di dalam penjara sampai gubernurnya ganti. Gubernur Felix digantikan oleh Gubernur Festus. Ya. Gubernur Festus dikasih tahu bahwa ada seorang Yahudi yang masih di penjara. Dan kemudian pengadilan kembali digelar. Lalu Paulus ditanya, kamu mau nggak diadili di depan orang-orang Yahudi, di depan kaum kamu sendiri? Gitu. Paulus bilang, oh nggak bisa, aku ini warga kota Roma, aku mau minta keadilan di depan Kaisar. Wah, Gubernur Festus kaget. Wah, padahal dia bisa bebas, tapi Paulus malah mau minta diadili di depan Kaisar. Lalu Gubernur Festus mengizinkan ya. Oke, kalau kamu mau diadili di depan Kaisar, kamu tunggu nanti ada kapal yang ke ibu kota Roma. Kamu tunggu ya, nanti kamu naik kapal ke Roma. Nah, beberapa hari kemudian kapal itu datang. Dia angkut Paulus beserta orang-orang lainnya dan dikawal oleh seorang pengawal yang namanya Julius. Di dalam kapal, Julius ngobrol-ngobrol sama Paulus. Nah, Paulus kalau diajak ngobrol pasti cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu Julius ini heran, sebenarnya Paulus ini orang baik ya, dia gak salah apa-apa, tapi kenapa mau dipenjara? Bahkan ketika ada kesempatan untuk lari, Paulus nggak lari. Kenapa ya? Tapi tiba-tiba pada saat itu terjadi badai yang besar yang menghempaskan kapal itu. Lalu kapal itu menabrak karang dan hancur. Penumpang-penumpangnya kecebur semua ke laut. Lalu berenang ke tepi sampai ke sebuah pulau yang namanya Pulau Malta. Lalu Pak Julius ini sebenarnya agak khawatir jangan-jangan ada yang lari ya. Tapi ternyata nggak ada yang lari. Termasuk Paulus juga tidak mau lari. Di Pulau Malta
mereka disambut oleh penduduk-penduduk di sana. Penduduk-penduduknya baik-baik. Gubernur Pulau Malta juga sangat baik. Namanya Gubernur Publius. Nah, Gubernur Publius ini malah menyambut Paulus ke rumahnya. Disambut, disuruh tinggal di rumahnya. Ya, tapi Gubernur Publius ini terlihat sangat sedih. Kenapa? Tanya Paulus ya, kenapa Pak Publius kok sedih? Publius bilang, papaku lagi sakit, gak bisa disembuhkan. Oh, kasihan ya, boleh gak ditengok? Nah, mereka akhirnya menengok papanya Pak Publius. Lalu Paulus berdoa untuk papanya Pak Publius. Tuhan Yesus, sembuhkanlah papanya Pak Publius yang sedang sakit. Ternyata setelah Paulus berdoa, papanya Pak Publius ini sembuh. Wah, cerita ini tersebar kemana-mana ke seluruh Pulau Malta. Lalu penduduk di situ berbondong-bondong datang ke kantor gubernur. Mereka minta ketemu dengan Pak Paulus. Mereka juga mau disembuhkan. Ya, dan Paulus tinggal di Pulau Malta selama 3 bulan. Setelah itu ada kapal yang baru untuk berlayar ke Roma. Mereka, Paulus beserta tahanan yang lain dan juga Julius, mereka berangkat bersama-sama ke Roma. Lalu di Roma mereka disambut oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya Paulus ini selama di Roma harus tetap di penjara. Tetapi Pak Julius melihat bahwa Pak Paulus ini orang yang baik. Dia tidak mungkin lari. Karena berkali-kali ada kesempatan untuk lari, dia tidak mau lari. Jadi Pak Publius mengizinkan Paulus untuk tinggal di rumah. Tetapi tetap sebagai tahanan ya, tidak boleh kemana-mana, harus di rumah. Tapi boleh terima tamu nggak? Boleh, kata Pak Publius, boleh terima tamu. Ya, jadi selama di rumah itu Paulus tetap memberitakan Injil ya, banyak tamu-tamu yang datang. Paulus juga tetap memberitakan Injil sana selama 2 tahun. Lalu Pak Publius juga terheran-heran. Dia tanya kepada Pak Paulus, Paulus, sebenarnya kamu ini kan orang tahanan, tapi kok sepertinya kamu enggak merasa sedih ya, kok tidak merasa takut, enggak merasa sedih. Apa sih rahasianya apa itu? Lalu Paulus bilang, karena aku memiliki kebebasan di dalam Tuhan. Nah, aku tidak salah apa-apa, aku tidak takut apa-apa, karena Tuhan Yesus sudah ada besertaku. Jadi, dimanapun aku berada, walaupun di penjara, aku tetap merasa bebas. Nah, itu yang disebut kebebasan yang sejati, adik-adik ya. Sama seperti kita yang dalam masa pandemi juga nggak bisa kemana-mana, tetapi kita bisa tetap bersuka cita karena kita memiliki Tuhan Yesus. Iya. Nah, sekarang saatnya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan. Ya, ayat hafalan untuk minggu ini 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Ya, dihafal ya di rumah, lalu dikirimkan ke Kak Retno. Oke, sekian dulu kisah tentang Rasul Paulus yang sebenarnya tidak bebas, tapi dia tetap merasa bebas, tetap merasa bersuka cita. Ya, kita tutup di dalam doa. Oke. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar dari Rasul Paulus yang walaupun di dalam penjara, tetapi dia tetap memiliki Kristus dan dia tetap bersuka cita. Kami juga mau Tuhan memiliki Kristus sehingga kami boleh memiliki kebebasan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.